Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal prediksi KSK Biologi 2023 nomor 11. RNAi merupakan salah satu jenis RNA yang berperan dalam proses silencing. Ya, sebentar. Ya, silencing ya. Oke. Proses silencing RNAi telah dipelajari dan disimpulkan dalam bagan berikut. Nah, saya sudah searching ya, RNAi atau RNA interference ya, ini RNA interference atau RNAi adalah mekanisme alamiah yang terjadi di dalam sel untuk menghambat ekspresi gen. Ya. Jadi yang disebut dengan metode silencing ini adalah silencing untuk pembungkaman gen. Jadi supaya gen tersebut tidak tidak terekspresikan. Maka salah satu tugas dari RNAi ini adalah untuk menghambat ekspresi gen atau silencing ini. Gitu ya. Oke. Nah, saya cari juga ada beberapa jenis metode gen silencing, diantaranya adalah RNA interference atau RNAi, kemudian ada transcriptional gen silencing atau TGS, kemudian microRNA, miRNA mediated gen silencing, dan virus induced gen silencing. Oke ya. Nah, di sini ada bagan ya. Ada bagan, nanti bisa kita besarkan. Nah ya, ada bagan. Kemudian kita langsung tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, RNAi atau RNA interference cenderung memiliki cara kerja yang bersifat trans. Oke. Jadi nanti cara kerja ini ada yang trans, ada yang cis ya. Oke. Kalau yang trans itu dia itu adalah berpindah atau terjadi silang gitu ya. Jadi dia bisa berpindah-pindah kalau trans ya. Kita bisa lihat ini RNAi-nya. Ya, misalnya ini ya. Ini adalah RNAi-nya. Kemudian dia ternyata bisa menempel di sini ya untuk menghambat. Nah, di sini juga bisa ke sini. Intinya adalah dia bisa berpindah di mana-mana gitu ya, di mana-mana. Maka memang kerja dari RNAi ini adalah trans ya, bukan cis. Jadi dia bisa berikatan atau menempati berbagai tempat gitu ya. Maka RNAi cenderung memiliki cara kerja yang trans itu adalah benar karena tidak spesifik ya. Oke. Artinya dia bisa menghambat atau melakukan proses silencingnya itu ya di gen-gen yang memang dia ingin hambat ekspresinya gitu ya. Maka kerjanya pasti secara trans. Oke. Kemudian yang B, mobile RNA ditargetkan untuk bekerja secara spesifik untuk sequence tertentu. Jadi untuk RNAi ini, RNA interference ya, yang untuk menghambat ekspresi gen, otomatis dia akan bekerja pada sekuen DNA tertentu ya. Jadi tidak sembarangan ekspresi gen mana yang tidak akan diekspresikan gitu ya. Maka mobile RNAi memang ini bekerjanya secara spesifik gitu ya pada sekuen tertentu, yaitu bagian gen yang dilarang untuk terekspos gitu ya. Jadi bagian gen yang akan disilencing gitu ya. Jadi ini betul. Nah, yang C, RNAi kemungkinan mampu mengarahkan modifikasi yang bersifat epigenetik. Jadi epigenetik itu adalah kita bisa cari tahu ya arti dari epigenetik.
Ya, epigenetik sendiri merupakan gabungan dari dua kata epi dan genetik yang berarti di atas gen. Ya, artinya bahwa ini adalah untuk bisa memodifikasi gen ya. Terjadi pada saat ini diferensiasi sel ya, sehingga gen-gen yang berbeda-beda diekspresikan. Jadi ada perubahan gen memang ya. Jadi RNAi kemungkinan mampu mengarahkan modifikasi yang bersifat epigenetik ya, yang kita sebut dengan gen silencing ini gitu ya. Jadi terjadi perubahan ekspresi gen. Berarti memang ini adalah betul. Yang D, jika TGS dihilangkan, proses silencing masih dapat bekerja pada transposon gametofit jantan maupun betina. Jadi ada kata TGS ya. TGS ini adalah transcriptional gen silencing. Ini digunakan untuk memicu proses dari silencing ya. Jadi TGS ya, pasti TGS ini diperlukan ya untuk memicu terjadinya silencing ya. Selain RNA itu kan ada TGS tadi ya. Nah ini ada TGS, kemudian ada TGS ya. Ada PTGS sama ya, TGS juga transcriptional gen silencing. Oke ya. Ini ada TGS dan TGS ya. Bisa kita bayangkan bahwa kalau TGS ini dihilangkan, maka apakah proses silencing masih bisa bekerja? Tentu saja tidak. Jadi jika TGS dihilangkan, proses silencing masih dapat bekerja, berarti ini adalah salah. Gitu ya. Karena dia memang dibutuhkan pada proses silencing tadi ya. Oke, berarti nomor 11 ini jawabannya yang A adalah benar, yang B benar, yang C benar, yang D salah. Demikian tadi pembahasan nomor 11. Ditunggu nomor-nomor selanjutnya. Saya minta maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.